Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Ahli Gizi Sehat. Apa kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya akan membahas tentang kapan terbaiknya kita mengkonsumsi suplemen vitamin ya. Kemudian jangan lupa sebelum lanjut saya akan bahas ini, tolong di like ya, di share kalau memang berita ini informasi yang menarik kepada teman-teman Anda semua. Oke, dan selalu dukung channel ini ya pemirsa ya. Baik, suplemen vitamin ya, kita sudah mengenal bahwa suplemen terutama vitamin sering digunakan ya. Namun kadang-kadang saya juga sudah bahas kemarin di vitamin C ya, suplemen vitamin C waspada. Karena apa? Karena memang penggunaan suplemen yang tidak benar itu membuat kita berbahaya ya. Dia bisa mengganggu metabolisme tubuh, kemudian juga bisa menimbulkan berbagai efek termasuk pembentukan batu ginjal ya. Nah, sebenarnya kapan sih kita mengkonsumsi suplemen ini ya? Pertama, biasanya atas anjuran dari dokter ya. Jadi konsultasi dengan dokter dan Anda akan diberikan resep untuk membeli suplemen terutama vitamin. Nah, kalau sudah dokter merekomendasikan berarti dokter sudah tahu bahwa keadaan Anda, tubuh Anda saat ini memang memerlukan suplemen ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, itu adalah saat Anda lagi sakit ya. Saat tubuh lagi sakit, kita memerlukan berbagai macam zat gizi terutama vitamin ya. Nah, tambahan suplemen ini bisa membantu mempercepat penyembuhan kita ya. Walaupun sebenarnya kita juga harus waspada. Seberapa penting kita mengkonsumsi suplemen itu juga mungkin atas rekomendasi dari dokter ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ibu hamil ya. Ibu hamil memerlukan suplemen, terutama suplemen yang rekomendasi dokter juga, misalnya zat besi ya, asam folat dan beberapa nutrien yang lain. Dan hati-hati mengkonsumsi suplemen untuk ibu hamil karena dia ada kaitannya nanti dengan janin ya. Misalnya dosis vitamin A dosis tinggi ya, yang 200.000 international unit itu tidak boleh diberikan kepada ibu hamil ya, karena dosisnya terlalu tinggi. Oleh karena itu memang kita dianjurkan atas rekomendasi dari dokter ya, dengan jumlah yang sesuai, tidak akan membahayakan ibu dan janinnya. Karena kita tahu kalau pemberian suplemen vitamin A dosis tinggi yang 200.000 itu bisa berefek juga kepada janin, misalnya bisa yang menyebabkan hidrosepalus ya, pembesaran kepala pada anak ya. Ini salah satu menurut penelitian akibat suplemen pemberian vitamin A dosis tinggi yang berlebih pada ibu hamil ya, makanya tidak diberikan. Tapi pada ibu nifas dianjurkan mengkonsumsi suplemen vitamin 2000 international unit ya, yang warna merah itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah saat Anda mengkonsumsi antibiotik pemirsa ya. Saat Anda mengkonsumsi antibiotik, Anda dianjurkan mengkonsumsi vitamin K. Kenapa pemirsa? Karena antibiotik itu terlalu sering mengkonsumsi antibiotik itu akan mengganggu pertumbuhan bakteri yang ada di dalam pencernaan kita ya. Nah, akan berkurang otomatis vitamin K juga akan berkurang ya. Kenapa? Karena vitamin K juga bisa dibuat oleh bakteri yang ada di pencernaan kita. Oleh karena itu saat kita mengkonsumsi antibiotik, kita juga dianjurkan mengkonsumsi vitamin K ya. Vitamin K perannya apa bisa? Salah satunya untuk pembekuan darah ya. Nah, kemudian berikutnya adalah saat Anda batuk pilek ya. Saat Anda batuk pilek, Anda mengkonsumsi obat penurun panas misalnya paracetamol, Anda juga dianjurkan mengkonsumsi vitamin, terutama vitamin C ya, biar mempercepat penyembuhan ya. Kemudian orang-orang yang sudah lanjut usia ya, itu juga diperhatikan karena orang yang lanjut usia penggunaan vitamin juga hati-hati, terutama fungsi ginjal dia udah menurun ya. Konsultasikan juga dengan dokter ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian siapa lagi pemirsa? Orang-orang dengan penyakit tertentu ya, yang memerlukan suplemen vitamin setiap saat ya. Dan ini memang rekomendasi khusus dari dokter ya. Nah, terus gimana pemirsa cara kita mengkonsumsi suplemen vitamin ini ya? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, Anda lihat ya label yang ada di dalam vitamin. Ini kandungannya berapa ya kalau Anda beli suplemen ya. Ini kandungannya berapa? Misalnya vitamin A-nya berapa, vitamin C-nya berapa. Di situ kan ada AKG ya, angka kecukupan gizi. Jadi berapa persen pemenuhan vitamin ini untuk Anda ya. Misalnya
konsumsi kalau bisa sih kita ya yang maksimal 100%. Misalnya kita butuh vitamin C 60 mg. Di dalam satu tablet itu mungkin terpenuhinya misalnya 100 mg. Berarti dia sudah melebihi ya. Tapi jangan sampai dosisnya terlalu tinggi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati dengan interaksi obat vitamin tersebut ya. Kadang-kadang mengkonsumsi suplemen akan mempengaruhi zat gizi yang lain. Kadang-kadang penyerapannya jadi terhambat ya. Jadi benar-benar diperhatikan kandungannya ini ada efeknya. Kemudian memperhatikan makannya ya, suplemen makanannya, makan vitaminnya kapan. Misalnya Anda konsumsi zat besi. Zat besi paling baik saat pengosongan lambung. Nah, berarti Anda konsumsi saat itu ya. Kemudian ada juga yang setelah kita makan ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya adalah ada rekomendasi dari pemerintah khususnya Balai POM ya. Jadi suplemen itu sudah terdaftar di Balai POM, artinya terjamin ya menurut versi Indonesia ya. Nah, ini Balai POM itu penting, rekomendasi dia izin Balai POM nomor MD berapa gitu ya, ada nomornya ya. Nah, ini harus ada pemirsa. Berikutnya adalah kalau bisa konsumsi suplemen itu spesifik aja, jangan nyampur jadi satu ya. Kadang-kadang kita susah aja ya, semua vitamin ada. Tapi kalau kita memang spesifik misalnya vitamin C ya, kita lihat vitamin C, kalaupun dia bercampur benar-benar kita baca dosisnya ya. Ingat, kelebihan vitamin itu sering terjadi pada orang yang mengkonsumsi suplemen ya. Nah, perlu diperhatikan juga pemirsa, konsumsi vitamin C itu ada dua, ada yang larut lemak dan ada larut air. Biasanya yang larut air itu tidak disimpan dalam tubuh ya. Cuma yang vitamin yang larut air, misalnya A, D, E, K, kadang-kadang kalau kita mengkonsumsi suplemen yang berlebih, dia akan disimpan di hati. Dan kadang-kadang ada efek kelebihan mengkonsumsi vitamin yang kita kenal dengan hipervitaminosis ya. Dan efeknya sangat tidak baik ya. Ada mual, yang gelisah dan lain-lain. Oleh karena itu penting banget membaca suplemen itu biar ada ya. Karena kelebihan juga tidak bagus ya. Beda dengan yang larut air. Nah, kadang-kadang juga vitamin B dan vitamin C sama-sama larut air. Kalau dia berpasangan kadang-kadang mengganggu ya. Misalnya vitamin C berbarengan dengan B12, ada terjadi gangguan penyerapan. Jadi spesifik juga memperhatikan kandungan yang kita konsumsi ya. Dan berikutnya, saat Anda mengkonsumsi suplemen, gunakan minuman yang sesuai ya. Misalnya Anda mengkonsumsi zat besi, Anda hindari minum obatnya dengan teh. Kenapa? Karena teh menghambat penyerapan zat besi ya. Oleh karena itu coba ganti dengan air putih atau air jeruk. Air jeruk malah mempercepat penyerapan zat besi. Misalnya vitamin D ya, Anda konsumsi dengan susu. Itu justru lebih bagus karena dia saling mendukung ya. Karena ada beberapa interaksi juga antar vitamin pemirsa, antar suplemen ya. Nah, ini harus diperhatikan. Oke. Kata kunci pertama, saat Anda mengkonsumsi suplemen, Anda harus benar-benar merasakan butuh gitu ya. Kalau Anda tidak butuh, Anda cukup mengkonsumsi dari bahan makanan yang alami. Vitamin itu dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Apapun ya, kalau Anda banyak pun makan buah dan sayur itu tidak berbahaya bagi tubuh. Karena dia sudah disesuaikan dengan kemampuan tubuh kita dan ada zat gizi lain ya. Beda dengan suplemen ya. Kalau pada makanan juga ada serat ya, ada zat gizi lain yang membantu metabolisme menjadi baik ya. Anjurannya adalah kita makan buah itu 4 porsi sehari ya, pagi, siang, sore, dan malam. Kalau sayur 3 kali, pagi, sore, dan pagi, siang, dan sore ya. Selalu mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran agar kita terpenuhi. Kita memerlukan vitamin ya. Saat sekarang lagi corona ya, karena penderita juga makin banyak ya, kita harus waspada, tetap tingkatkan daya tahan tubuh kita agar kita terhindar dari corona. Kita boleh mengkonsumsi vitamin saat kita memang memerlukan. Terima kasih, semoga penjelasan saya ini bermanfaat pemirsa, dan saya minta dukungan kalian ya. Mudah-mudahan channel ini selalu berkembang ya, karena dengan bantuan teman-teman saya akan lebih bersemangat lagi membuat konten yang menarik lainnya ya. Ayo dukung ya, subscribe ahli gizi rosehan, bagikan ke teman-teman kalian semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap jaga 3 ya, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan pakai masker. Satu lagi, konsumsi vitamin dan mineral biar tubuh kita makin kuat.
Terima kasih. Salam gizi Indonesia.